Namaku Maya. Usiaku 32 tahun. Selama 5 tahun terakhir aku membangun sebuah agensi pemasaran digital dari nol. Awalnya hanya bekerja dari sudut kamar kontrakan dengan satu laptop bekas dan koneksi internet yang sering putus. Aku mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari mencari klien, membuat desain, hingga melayani komplain. Perlahan usaha itu berkembang. Klien bertambah, karyawan mulai berdatangan. Dan hari itu, aku baru saja menerima kabar yang selama ini kuimpikan. Perusahaan besar yang sudah 3 bulan bernegosiasi akhirnya resmi menandatangani kontrak kerja sama denganku. Nilainya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Tanganku masih gemetar ketika notifikasi transfer uang muka proyek masuk ke rekening perusahaan. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena aku teringat perjuanganku bertahun-tahun. Tak terasa air mataku menetes. Akhirnya, aku mengusap wajah sambil tersenyum sendiri. Yang pertama kali ingin kuberitahu tentu saja suamiku. Arga, pria yang sudah menemaniku selama 4 tahun terakhir. Atau setidaknya, begitulah yang selama ini kupikirkan. Sebelum pulang, aku mampir ke toko kue. Aku membeli kue kecil. Tak mahal. Aku hanya ingin merayakan keberhasilan sederhana bersama keluarga. Di perjalanan, tiba-tiba aku teringat percakapan dengan Dina, sahabatku, seminggu sebelumnya. Wajah seseorang baru benar-benar terlihat saat uangmu hilang. Aku waktu itu hanya tertawa. Arga nggak mungkin seperti itu. Dina tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis. Semoga saja aku salah. Kalimat itu terus terngiang hingga aku memarkir mobil di depan rumah. Rumah itu sebenarnya kubeli 3 tahun lalu. Cicilannya memang atas nama kami berdua. Namun hampir seluruh uang mukanya berasal dari hasil usahaku. Begitu pula sebagian besar cicilan bulanannya. Arga selalu berkata gajinya habis membantu ibunya. Aku tidak pernah mempermasalahkan. Kupikir setelah menikah memang beginilah hidup. Saling melengkapi. Aku membuka pintu rumah. Suasana cukup ramai. Ternyata ibu mertuaku datang bersama adik Arga. Maya pulang. Aku tersenyum sopan. Iya bu. Aku meletakkan kotak kue di meja. Wah ada kue. Kevin langsung membukanya. Siapa ulang tahun? Aku tersenyum. Sebenarnya ada kabar baik. Belum sempat melanjutkan kalimat. Entah kenapa ucapan Dina kembali teringat. Wajah seseorang baru terlihat saat uangmu hilang. Tiba-tiba muncul sebuah ide yang bahkan sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Bagaimana kalau aku menguji mereka? Hanya sebentar. Aku ingin tahu, apakah mereka benar-benar menyayangiku? Atau hanya menyukai apa yang bisa kuberikan? Aku menarik napas pelan. Maaf. Semua orang menoleh. Aku sebenarnya nggak jadi membawa kabar baik. Arga mengernyit. Maksudnya? Aku menunduk, berpura-pura menahan tangis. Usahaku kehilangan klien terbesar hari ini. Suasana langsung hening. Aku melanjutkan. Beberapa kontrak dibatalkan. Aku mungkin harus menutup perusahaan. Kulihat senyum Kevin perlahan menghilang. Ibu Ratna yang sejak tadi antusias melihat kue ikut diam. Arga menatapku beberapa detik. Lalu, aku mengangkat kepala perlahan. Mungkin beberapa bulan ke depan keadaan bakal sulit. Belum selesai aku berbicara. Bra, Arga meletakkan gelas cukup keras di meja. Kamu serius? Aku mengangguk pelan. Iya. Jadi sekarang kamu nggak punya pemasukan? Aku sengaja menjawab lirih. Untuk sementara mungkin belum. Wajah Arga berubah drastis. Tatapannya dingin. Berbeda sekali dengan pria yang selama ini ku kenal. Kamu ini gimana sih kerja? Aku terdiam. Aku juga nggak nyangka. Nggak nyangka. Suara Arga meninggi. Usaha segede itu bisa bangkrut gara-gara kamu nggak becus ngurus. Dadaku mulai sesak. Aku memang sedang berbohong. Namun aku sama sekali tidak menyangka reaksinya akan secepat ini. Ibu Ratna ikut bersuara.
Pantesan dari tadi mukanya kusut. Kirain bawa kabar baik. Kevin terkekeh pelan. Berarti sekarang nggak bisa traktir lagi dong. Mereka tertawa kecil. Aku memaksakan senyum. Maaf. Arga berdiri. Terus cicilan rumah gimana? Aku sedang cari solusi. Solusi? Ia tertawa sinis. Kalau dari dulu kamu nggak sok-sokan buka usaha sendiri mungkin nggak begini. Aku menatap wajah suamiku. 4 tahun menikah. Belum pernah sekalipun ia berbicara seperti itu kepadaku. Aku berusaha tetap tenang. Ini cuma sementara. Tahu dari mana sementara? Arga menunjuk wajahku. Kalau benar bangkrut, jangan berharap aku yang nanggung semuanya. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Bukankah selama ini justru sebagian besar kebutuhan rumah berasal dari penghasilanku? Aku menelan ludah. Ruangan terasa semakin pengap. Aku berpamitan menuju dapur dengan alasan ingin mengambil air minum. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak. Aku belum tahu bahwa malam itu aku akan mendengar percakapan yang mengubah seluruh hidupku. Aku menuang segelas air putih, tetapi tanganku terus gemetar. Baru beberapa menit yang lalu aku mengatakan usahaku bangkrut. Bahkan belum ada 1 jam sejak aku masuk rumah. Namun suasana yang biasanya hangat seketika berubah dingin. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Arga hanya sedang kaget. Aku menarik napas panjang. Lalu mengambil beberapa potong buah dari kulkas agar suasana kembali mencair. Saat hendak kembali ke ruang tamu, aku mendengar suara mereka. Aku menghentikan langkah. Bukan karena sengaja menguping, melainkan karena namaku disebut. Aku sudah bilang dari awal, perempuan itu terlalu percaya diri. Itu suara Bu Ratna. Aku berdiri mematung di balik dinding dapur. Kevin tertawa kecil. Kalau benar usahanya tutup, percuma juga dipertahanin. Aku mengernyit. Dipertahankan? Maksudnya apa? Suara Arga kemudian terdengar. Makanya aku bilang tunggu dulu. Jangan buru-buru. Nada bicaranya jauh berbeda. Tidak ada lagi kepanikan seperti beberapa menit lalu. Justru terdengar tenang. Seolah mereka sedang membahas sesuatu yang sudah lama direncanakan. Bu Ratna kembali bicara. Kalau memang sudah nggak punya uang, lebih gampang nanti. Gampang apa, Bu? Tanya Kevin. Gampang suruh dia tanda tangan. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Jantungku berdetak semakin cepat. Arga menjawab pelan. Tenang saja. Aku sudah pikirkan semuanya. Aku semakin mendekat, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Lagian sertifikat rumah belum semuanya selesai diproses, kata Arga. Kalau dia nurut, beres. Kalau enggak, Arga tertawa pelan. Tetap ada caranya. Aku menggenggam gelas begitu erat hingga jemariku memutih. Cara? Cara apa? Kevin berdeham. Mas, sebenarnya aku penasaran. Kenapa? Kalau memang nanti semua aset sudah aman, Mas benar bakal nikah sama perempuan yang itu. Aku mengernyit. Perempuan yang mana? Arga tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian terdengar suara kursi bergeser. Iya. Jawabannya singkat, tapi cukup membuat nafasku tercekat. Bu Ratna tertawa kecil. Jauh lebih cocok. Anaknya pengusaha. Punya koneksi. Kalau dibanding Maya. Beliau tidak melanjutkan kalimatnya. Namun aku tahu maksudnya. Dadaku mulai sesak. Selama ini, aku benar-benar tidak tahu apapun. Kevin kembali bertanya. Terus Maya gimana? Arga menghela napas. Kalau sudah nggak ada gunanya, ya selesai. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. 4 tahun pernikahan. Hanya dinilai dari 1 kalimat. Kalau sudah tidak ada gunanya. Selesai. Aku mulai merasakan air mata menggenang. Namun aku menahannya. Belum. Aku harus tetap tenang. Lalu Bu Ratna berkata dengan suara lebih pelan.
Besok malam saja. Kenapa? Kasih saja obat tidur. Aku langsung membeku. Dia kan gampang percaya sama kamu. Nanti waktu tidur, tinggal minta cap jempol sama tanda tangan. Kevin terkekeh. Gampang banget. Aku hampir menjatuhkan gelas. Tanganku langsung menutup mulut sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Arga menjawab tanpa sedikit pun terdengar ragu. Aku sudah siapkan semua dokumennya. Kalau berhasil, rumah sama ruko langsung bisa dipindahkan. Mobil juga. Bu Ratna terdengar puas. Nah begitu. Baru pintar. Jangan sampai perempuan itu sadar. Tubuhku terasa dingin. Bukan lagi karena sedih, melainkan takut. Ternyata selama ini bukan hanya soal uang. Mereka benar-benar sudah menyiapkan semuanya. Dokumen, rencana, bahkan waktu pelaksanaannya. Aku perlahan mundur menjauh dari pintu dapur. Otakku terasa kosong. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Kalau sekarang aku masuk dan memarahi mereka, mereka pasti akan menyangkal. Bahkan mungkin, rencana itu dipercepat. Aku harus pergi. Malam ini juga, tanpa diketahui siapapun. Aku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Untungnya tidak ada yang memperhatikanku. Aku segera mengambil tas kerja, laptop, hard disk, dokumen penting, paspor, buku tabungan, beberapa perhiasan pemberian orang tuaku. Aku memasukkannya ke dalam koper kecil. Tanganku masih gemetar. Lalu aku membuka aplikasi mobile banking. Hal pertama yang kulakukan adalah mengganti seluruh kata sandi, PIN, email, kode verifikasi, semuanya. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Percobaan login dari perangkat baru. Aku menatap layar itu dengan napas tercekat. Belum sampai 5 menit aku mengganti kata sandi. Seseorang sudah mencoba masuk ke rekeningku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Berarti, mereka memang berniat melakukannya malam ini. Tanpa berpikir panjang lagi, aku membuka kontak Dina. Sahabatku langsung mengangkat panggilan. Halo. Din. Suaraku bergetar. Aku boleh ke rumahmu sekarang? Dina langsung diam. Maya. Ada apa? Aku tidak mampu lagi menahan tangis. Aku takut. Tanpa banyak bertanya, Dina menjawab singkat. Datang sekarang. Pintu rumahku selalu terbuka. Aku mengusap air mata. Mengambil koper. Lalu menatap kamar yang selama ini kuanggap sebagai tempat paling aman. Justru di rumah inilah hidupku sedang berada dalam bahaya. Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku keluar tanpa suara. Tanpa pamit. Tanpa menoleh ke belakang. Aku belum tahu. Perjalananku untuk mendapatkan keadilan baru saja dimulai. Udara malam terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Dina, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana jika mereka sadar aku pergi? Bagaimana jika mereka mengejarku? Atau, bagaimana jika selama ini mereka memang sudah mengawasiku? Tanganku menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Beberapa kali ponselku bergetar. Arga menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Beberapa detik kemudian muncul lagi. Panggilan tidak terjawab. Lalu pesan singkat masuk. Arga, kamu kemana? Aku mengabaikannya. Belum sampai semenit, pesan lain muncul. Arga, kalau marah jangan berlebihan. Aku tersenyum pahit. Beberapa menit yang lalu ia merencanakan merampas semua hartaku. Sekarang ia berpura-pura menjadi suami yang khawatir. Aku mematikan data internet sementara. Aku tidak ingin lokasi ponselku terlacak. Rumah Dina berada di kawasan yang cukup tenang. Begitu melihat mobilku berhenti, ia langsung membuka pagar. Belum sempat berbicara, aku memeluknya erat. Tangis yang sedari tadi kutahan akhirnya pecah. Dina mengusap punggungku perlahan. Masuk dulu. Kita bicarakan pelan-pelan. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu.
Segelas teh hangat diletakkan di depanku. Beberapa menit aku hanya menangis tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sedikit lebih tenang, aku menceritakan semuanya. Mulai dari kebohongan kecil yang kubuat, reaksi Arga, sampai percakapan yang kudengar di dapur. Dina mendengarkan tanpa memotong. Namun semakin lama wajahnya semakin serius. Saat aku selesai bercerita, ia menarik napas panjang. Mei, aku mau jujur. Aku sebenarnya sudah lama curiga. Aku menatapnya. Maksudmu? Kamu ingat 2 bulan lalu waktu kita makan siang? Aku mencoba mengingat. Waktu itu Arga datang. Iya. Aku lihat dia diam-diam memotret layar laptopmu. Aku mengernyit. Aku kira cuma iseng. Dina menggeleng. Aku nggak yakin. Tatapan dia waktu itu aneh. Aku mulai mengingat kejadian tersebut. Saat itu memang Arga datang ke kantorku. Katanya hanya ingin mengajakku makan siang. Ia sempat berdiri cukup lama di belakang kursiku ketika aku sedang membuka laporan keuangan perusahaan. Aku tidak pernah berpikir buruk. Karena ia suamiku. Kini semuanya terasa berbeda. Mei. Aku mau tanya. Dina membuka laptopnya. Semua asetmu atas nama siapa? Aku mulai menghitung satu persatu. Sebagian besar cicilan ku bayar. Ruko kecil. Ku beli 2 tahun lalu dari keuntungan perusahaan. Mobil. Juga menggunakan tabunganku. Deposito, reksadana, dana darurat. Sebagian besar berasal dari hasil kerjaku sendiri. Namun, karena terlalu percaya, beberapa dokumen memang pernah kutandatangani tanpa membacanya secara teliti. Aku langsung pucat. Din. Jangan-jangan. Dina memotong. Jangan panik dulu. Kita cek semuanya. Aku membuka tas. Seluruh map berisi dokumen langsung kami keluarkan. Satu demi satu kami periksa. Akta pembelian, perjanjian kredit, bukti transfer, laporan pembayaran. Semakin lama, semakin jelas satu kenyataan. Selama 4 tahun terakhir, lebih dari 80% pengeluaran keluarga berasal dariku. Tagihan listrik, air, internet, belanja bulanan. Cicilan rumah, asuransi, mobil, semuanya. Arga memang sesekali mentransfer uang, namun jumlahnya sangat kecil dibanding pengeluaranku. Dina menatapku lama. Mei, kamu sadar enggak? Apa? Selama ini kamu bukan hidup bersama pasangan. Kamu hidup bersama orang yang bergantung sepenuhnya pada penghasilanmu. Aku menunduk. Kalimat itu begitu menyakitkan. Namun sulit untuk kubantah. Tiba-tiba ponselku kembali menyala. Karena internet aktif lagi. Puluhan pesan langsung masuk bersamaan. Dari Arga. Dari Bu Ratna. Dari Kevin. Isinya hampir sama. Pulang. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan bikin malu keluarga. Namun ada satu pesan yang membuatku berhenti bernapas. Pengirimnya. Nomornya tidak kukenal. Kalau kamu ingin tahu siapa sebenarnya suamimu, jangan kembali ke rumah malam ini. Aku dan Dina saling berpandangan. Lihat. Kataku pelan sambil menyerahkan ponsel. Dina membaca perlahan. Tak lama kemudian, pesan kedua masuk. Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Diikuti sebuah foto. Aku langsung membelalak. Foto itu memperlihatkan Arga sedang duduk di sebuah restoran. Di depannya ada seorang wanita yang sama sekali tidak kukenal, yang membuat dadaku sesak. Arga sedang menggenggam tangan wanita itu. Di meja mereka terlihat map berwarna coklat, seperti sedang membicarakan sesuatu yang penting. Beberapa detik kemudian, pesan ketiga masuk. Namaku Laras. Aku tidak tahu kalau dia masih menjadi suamimu. Aku mematung. Tanganku kembali bergetar. Selama ini, ternyata bukan hanya aku yang dibohongi. Dan malam itu, tanpa kusadari,
Seseorang yang semula kukira adalah musuh justru akan menjadi kunci untuk membongkar seluruh kebohongan Arga. Aku terus menatap foto di layar ponsel. Pria yang sedang tersenyum sambil menggenggam tangan wanita itu adalah suamiku. Arga, pria yang beberapa jam lalu masih berpura-pura mencariku. Dadaku terasa sesak. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah. Selama 4 tahun aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku bekerja keras, pulang malam, sering melewatkan waktu istirahat demi memenuhi target klien. Semua kulakukan agar kehidupan kami lebih baik. Sementara itu, suamiku justru sedang merencanakan hidup baru bersama perempuan lain. Ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama mengirim pesan. Kalau kamu bersedia bertemu, aku akan menjelaskan semuanya. Aku menunjukkan pesan itu kepada Dina. Apa menurutmu ini jebakan? Dina berpikir sejenak. Bisa iya. Bisa juga enggak. Tapi kalau dia memang bagian dari rencana Arga, dia enggak mungkin menghubungimu diam-diam. Aku mengangguk pelan. Masuk akal. Aku mengetik balasan. Siapa sebenarnya kamu? Tak sampai 1 menit. Balasan datang. Namaku Laras. Aku baru tahu 2 hari lalu kalau Arga masih berstatus suami orang. Aku langsung membalas. Buktinya. Beberapa detik kemudian, beberapa foto kembali masuk. Foto Arga. Foto mereka makan malam. Foto buket bunga. Bahkan ada tangkapan layar percakapan. Di sana Arga mengaku sudah lama berpisah dengan istrinya. Katanya hanya tinggal menunggu proses administrasi. Aku tertawa pahit. Begitu mudahnya dia berbohong kepada semua orang. Keesokan paginya, aku dan Dina sepakat bertemu Laras di sebuah kafe yang cukup ramai. Aku sengaja memilih tempat umum. Kalau terjadi sesuatu, setidaknya banyak saksi. Aku datang lebih dulu. Tak lama kemudian seorang wanita berusia sekitar 30 tahun memasuki kafe. Wajahnya terlihat gugup. Ia terus melihat sekeliling sebelum akhirnya menghampiriku. Maya. Aku mengangguk. Laras. Iya. Kami duduk berhadapan. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Laras menarik napas panjang. Maaf. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Aku benar-benar nggak tahu kalau Arga masih menjadi suamimu. Aku menatap matanya. Tidak ada kesan dibuat-buat. Justru wajahnya terlihat sangat menyesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Laras membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah map bening. Aku bekerja di perusahaan properti. 6 bulan lalu aku kenal Arga lewat relasi bisnis. Dia selalu mengaku duda. Aku mengepalkan tangan. Lalu, dia sering cerita kalau mantan istrinya sangat jahat. Katanya semua hartanya diambil. Aku menggeleng pelan. Betapa mudahnya Arga memutarbalikkan kenyataan. Laras melanjutkan. Awalnya aku percaya. Sampai minggu lalu. Aku bertemu seseorang yang ternyata mengenal kalian. Orang itu menunjukkan foto pernikahan kalian. Aku langsung meminta penjelasan ke Arga. Dia marah besar. Aku mulai memahami semuanya. Lalu kenapa kamu menghubungiku? Laras membuka map itu. Aku menemukan ini. Ia mendorong beberapa lembar fotokopi dokumen ke arahku. Aku membaca perlahan. Judulnya membuatku langsung membeku. Surat kuasa pengalihan hak. Di bawahnya, terdapat namaku. Mataku membelalak. Apa ini? Laras menjawab pelan. Arga pernah memintaku mengenalkan dia kepada seorang notaris. Katanya istrinya sedang sakit dan ingin mempercepat proses pengalihan aset. Aku membalik halaman berikutnya. Ada daftar aset. Mobil. Bahkan deposito. Tanganku kembali gemetar. Semua aset yang selama ini kubangun sedikit demi sedikit sudah masuk ke dalam daftar itu. Ini belum ditandatangani, kata Laras. Tapi menurut notaris yang sempat kutanya, kalau semua dokumen itu lengkap, prosesnya bisa berjalan.
Aku memejamkan mata. Berarti percakapan yang kudengar malam itu bukan sekadar rencana. Mereka sudah menyiapkan semuanya jauh sebelumnya. Aku memandang Laras. Kenapa kamu mau membantuku? Wanita itu tersenyum tipis. Karena aku juga dibohongi. Aku hampir menikah dengan pria yang sama. Kalau aku diam, besok mungkin ada perempuan lain yang jadi korban. Setelah pertemuan itu selesai, kami bertiga menuju kantor seorang pengacara yang direkomendasikan Dina. Namanya Rendra Prasetyo. Usianya sekitar 40 tahun. Begitu mendengar seluruh cerita dan melihat dokumen yang kami bawa, wajahnya langsung serius. Bu Maya, saya ingin bertanya satu hal. Sebelum ibu pergi dari rumah, apakah ada rekaman percakapan mereka? Aku langsung teringat sesuatu. Jam tangan pintarku. Aku memang sering mengaktifkan fitur perekam suara saat rapat agar tidak perlu mencatat. Malam sebelumnya, aku lupa mematikannya setelah menerima telepon dari klien. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar aku membuka aplikasi pendamping di laptop. Ada satu file audio berdurasi hampir 20 menit. Belum pernah kudengarkan. Aku menekan tombol putar. Tak lama kemudian terdengar suara yang sangat kukenal. Kasih obat tidur saja. Itu paling gampang. Lalu suara Arga. Dokumennya sudah siap. Kita tinggal ambil tanda tangannya. Ruangan mendadak hening. Pengacara Rendra menatapku. Kemudian tersenyum tipis. Selamat, Bu. Mulai sekarang, kita tidak lagi hanya punya dugaan. Kita punya bukti. Mendengar kalimat itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah semalam, aku merasa tidak lagi sendirian. Namun aku belum tahu. Di sisi lain, Arga mulai panik karena semua akses keuanganku tidak lagi bisa dia sentuh. Dan kepanikannya akan membuatnya melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Aku duduk diam di ruang kerja Pak Rendra. Laptop masih terbuka. Rekaman suara yang beberapa menit lalu kami dengarkan terus terngiang di kepalaku. Suara Arga. Suara ibu mertuaku. Suara Kevin. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam ucapan mereka ketika membicarakan rencana mengambil semua asetku. Seolah aku bukan istri, bukan bagian dari keluarga, melainkan hanya seseorang yang bisa dimanfaatkan. Pak Rendra menutup map berisi dokumen. Mulai hari ini, Bu Maya jangan kembali ke rumah. Aku mengangguk. Lalu bagaimana dengan barang-barang saya? Kalau memang masih ada yang tertinggal, kita ambil nanti dengan pendamping resmi. Aku menghela napas lega. Setidaknya aku tidak perlu menghadapi mereka sendirian. Tapi ada satu hal yang harus segera dilakukan. Apa itu, Pak? Blokir semua akses yang mungkin diketahui suami ibu. Aku langsung membuka ponsel. Satu persatu aku menghubungi bank. Mengganti PIN. Mengubah email utama. Mengaktifkan autentikasi 2 langkah. Mengganti nomor darurat. Menghapus seluruh perangkat yang pernah terhubung. Petugas bank bahkan menyarankan agar aku datang langsung ke kantor cabang untuk memperbarui data keamanan. Semua kulakukan hari itu juga. Sore harinya, saat aku baru keluar dari bank, ponselku kembali berbunyi. Notifikasi dari aplikasi perbankan. Percobaan login gagal sebanyak 3 kali. Lokasi perangkat. Rumau. Aku langsung memperlihatkan notifikasi itu kepada Dina. Berarti mereka memang mencoba masuk. Aku mengangguk pelan. Tak lama kemudian muncul lagi notifikasi lain. Percobaan reset password. Lalu, percobaan verifikasi identitas. Aku menggeleng pelan. Kalau aku tidak mengganti seluruh data sejak semalam, mungkin saat ini rekeningku sudah kosong. Dina mengepalkan tangan. Gila. Mereka benar-benar enggak punya rasa bersalah. Beberapa menit kemudian Arga kembali menelepon. Kali ini aku mengangkatnya. Halo. Suaranya terdengar jauh lebih lembut dibanding semalam. Mei. Kamu di mana? Aku aman. Ya syukurlah. Aku sama ibu semalaman nyari kamu. Aku hampir tertawa.
Padahal beberapa jam sebelumnya mereka justru sedang merencanakan mengambil semua hartaku. Ada apa? Tolong pulang. Kita bisa bicara. Aku cuma emosi semalam. Aku menjawab singkat. Aku belum mau pulang. Suasana mendadak hening. Kemudian Arga kembali berbicara. Kalau masalah uang, kita cari jalan keluar sama-sama. Aku sengaja diam. Beberapa detik kemudian, barulah Arga mengucapkan kalimat yang sebenarnya ingin ku dengar. Ngomong-ngomong, kartu ATM yang biasa kamu pakai di mana? Aku memejamkan mata. Ternyata benar. Bukan aku yang ia khawatirkan, melainkan akses ke uangku. Aman. Jawabku singkat. Maksudku, aku mau ambil uang buat bayar cicilan. Aku sudah urus. Kamu nggak usah repot. Nada suara Arga mulai berubah. Kok kamu urus sendiri? Karena memang uangku. Ucapan itu membuat Arga terdiam. Beberapa detik kemudian sambungan terputus. Malam harinya, Pak Rendra menghubungiku. Bu Maya, saya sudah memeriksa seluruh dokumen yang Ibu bawa. Ada kabar baik. Apa, Pak? Hampir semua bukti pembayaran cicilan berasal dari rekening pribadi Ibu. Aku menghembuskan napas lega. Itu berarti posisi hukum Ibu cukup kuat. Tapi beliau berhenti sejenak. Saya rasa pihak sana tidak akan tinggal diam. Mereka kemungkinan akan mencoba membujuk Ibu pulang. Kalau gagal, mereka bisa memakai cara lain. Aku mulai waspada. Maksud Bapak? Fitnah, tekanan keluarga, atau bahkan memindahkan barang-barang dari rumah. Aku langsung teringat semua dokumen penting yang masih tertinggal. Untungnya sertifikat asli sudah kusimpan di brankas kantor sejak 2 tahun lalu. Arga tidak pernah tahu. Keesokan paginya, yang ditakutkan Pak Rendra ternyata benar. Kevin mengunggah sebuah tulisan di media sosial. Ada orang yang setelah kaya malah lupa sama keluarga suaminya. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna ikut menulis. Istri durhaka selalu merasa uang adalah segalanya. Tak ada namaku. Namun semua orang yang mengenal kami tahu sindiran itu ditujukan kepadaku. Tak lama kemudian beberapa kerabat mulai menghubungiku. Ada masalah apa? Kamu kok tega ninggalin suami? Kasihan ibumu Arga. Aku hanya membaca semua pesan itu tanpa membalas. Pak Rendra pernah berkata, orang yang tidak punya bukti biasanya akan membangun opini. Dan sekarang, aku melihatnya sendiri. Menjelang sore, ponselku kembali berbunyi. Bukan dari Arga, melainkan dari satpam kompleks rumahku. Bu Maya. Iya, Pak. Saya mau konfirmasi. Tadi ada truk datang. Katanya mau mengangkut barang dari rumah Ibu. Darahku langsung berdesir. Barang apa? Mereka bilang perabot ruang tamu. Katanya rumah mau dijual. Aku berdiri spontan. Apa? Tenang Bu. Saya belum izinkan. Soalnya nama pemilik rumah yang tercatat juga atas nama Ibu. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali. Setelah telepon ditutup, aku menatap Pak Rendra yang kebetulan sedang berada di ruangannya. Beliau menghela napas panjang. Saya sudah menduga. Mereka mulai panik. Dan orang panik sering melakukan kesalahan yang justru mempermudah kita. Aku tidak menyangka. Usaha mereka menjual isi rumah secara diam-diam justru menjadi awal dari terbongkarnya kebohongan yang selama ini mereka bangun di depan banyak orang. Telepon dari satpam kompleks membuatku sulit memejamkan mata malam itu. Aku tak habis pikir. Baru 2 hari aku meninggalkan rumah, Arga sudah berani mengirim truk untuk mengangkut barang-barang yang sebagian besar kubeli dari hasil kerjaku sendiri. Jika satpam tidak mengenalku dengan baik, mungkin sekarang ruang tamu rumah itu sudah kosong. Pagi harinya, aku bersama Pak Rendra dan Dina mendatangi kantor pengelola perumahan. Pak Rendra memperkenalkan diri sebagai kuasa hukumnya.
Kami hanya ingin memastikan status kepemilikan rumah dan meminta pihak pengelola tidak mengizinkan perpindahan barang tanpa persetujuan tertulis dari Ibu Maya. Petugas mengangguk. Tidak perlu khawatir, Pak. Kami sudah menerima laporan dari Satpam. Mulai hari ini setiap aktivitas di rumah itu akan kami catat. Aku menghela napas lega. Setidaknya masih ada orang-orang yang bekerja secara profesional. Belum sempat kami meninggalkan kantor pengelola, teleponku kembali berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku menatap Pak Rendra. Beliau memberi isyarat agar panggilan itu diangkat. Aku menekan tombol hijau. Halo. Suara Arga terdengar lebih lembut daripada biasanya. Mei. Aku cuma mau ngomong sebentar. Apa? Aku minta maaf. Aku diam. Aku emosi waktu itu. Ibu juga. Kevin juga. Kita semua salah. Aku masih tidak menjawab. Beberapa detik kemudian Arga kembali bicara. Kalau kamu pulang, kita mulai dari awal. Kalimat itu terdengar indah. Seandainya aku tidak mendengar percakapan mereka malam itu. Seandainya aku tidak memiliki rekaman suara. Seandainya aku tidak melihat dokumen pengalihan aset, mungkin aku akan percaya. Namun sekarang, setiap kata yang keluar dari mulut Arga terdengar seperti sandiwara. Aku belum bisa pulang. Suara Arga berubah sedikit. Kenapa? Karena aku belum merasa aman. Kamu aman sama aku. Aku tersenyum pahit. Justru itu masalahnya. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu Arga berkata pelan, berarti kamu benar-benar enggak percaya sama suamimu. Aku menjawab tenang. Kepercayaan itu hilang karena tindakan. Bukan karena omongan. Sambungan telepon langsung terputus. Siang harinya, Laras kembali menghubungiku. Maya. Aku baru ingat sesuatu. Apa? Dulu Arga pernah menitipkan flash disk di mobilku. Aku baru nemu tadi pagi. Jantungku berdegup lebih cepat. Isinya apa? Aku belum berani buka. Takut ada apa-apa. Kami langsung bertemu di kantor Pak Rendra. Flash disk itu segera diperiksa menggunakan komputer khusus. Ada beberapa folder. Sebagian besar kosong. Namun di salah satu folder tersembunyi terdapat beberapa dokumen hasil pemindaian. Pak Rendra membuka file pertama. Ruangan langsung hening. Itu adalah salinan KTP-ku. File kedua, kartu keluarga. File ketiga, NPWP. File berikutnya membuatku semakin terkejut. Contoh tanda tanganku. Dalam jumlah banyak. Aku menatap layar dengan napas memburu. Itu. Pak Rendra mengangguk pelan. Sepertinya seseorang sedang berlatih meniru tanda tangan ibu. Laras langsung menutup mulutnya. Ya Tuhan. Masih ada satu folder lagi. Namanya hanya terdiri dari 3 huruf. RKT. Pak Rendra membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen berjudul Rencana Pengalihan Aset. Isinya membuat bulu kuduku berdiri. Ada daftar aset yang dimiliki. Nilai perkiraan. Tahapan penguasaan. Bahkan perkiraan waktu pelaksanaan. Di bagian paling bawah terdapat kalimat, target selesai maksimal sebelum akhir tahun. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Semua ini ternyata sudah direncanakan sejak lama. Aku bukan korban karena kebetulan. Aku adalah target. Pak Rendra segera mencetak seluruh dokumen. Bu Maya. Mulai sekarang jangan lagi menganggap ini sekadar konflik rumah tangga. Ini sudah mengarah pada dugaan perencanaan untuk menguasai aset. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar menerima kenyataan. Pernikahanku mungkin sudah berakhir. Bukan karena kehilangan cinta. Melainkan karena cinta itu ternyata tidak pernah ada. Sore harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang tetangga lamaku menghubungiku. Bu Maya. Saya minta maaf baru berani cerita. Ada apa, Bu? Waktu ibu masih tinggal di rumah.
Saya beberapa kali lihat Mas Arga membawa orang yang berbeda. Aku terdiam. Bukan sekali dua kali. Sering. Saya kira saudara. Tapi mereka datang saat ibu masih kerja. Aku menutup mata. Setelah semua bukti yang kutemukan, pengakuan itu tidak lagi mengejutkan. Tetap menyakitkan. Tetangga itu melanjutkan. Kalau ibu butuh saksi, saya bersedia. Aku mengucapkan terima kasih. Begitu telepon ditutup, Pak Rendra tersenyum tipis. Satu persatu. Bukti mulai datang sendiri. Aku memandang map yang kini semakin tebal. Rekaman suara, dokumen, riwayat transfer, flash disk, calon saksi. Semua mulai tersusun seperti potongan puzzle. Di sisi lain, aku belum tahu bahwa Arga sudah kehabisan kesabaran. Dan langkah berikutnya yang akan ia lakukan justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sudah hampir 1 minggu aku meninggalkan rumah. Selama itu pula hidupku berubah drastis. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk. Sedih karena rumah tanggaku hancur. Marah karena selama ini aku dimanfaatkan. Namun di sisi lain, aku juga mulai merasa lebih tenang. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali membuka rekening. Tidak ada lagi kecemasan meninggalkan laptop di ruang kerja. Aku mulai sadar. Rasa aman ternyata jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang penuh kepura-puraan. Pagi itu aku sedang berada di kantor ketika resepsionis menghampiriku. Bu Maya. Ada tamu. Siapa? Katanya suami ibu. Aku langsung menoleh ke arah ruang depan. Arga berdiri di sana. Ia mengenakan kemeja biru yang dulu sering kupilihkan. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri. Mei. Aku cuma mau ngobrol. Aku menatap Pak Rendra yang kebetulan sedang ada di kantorku. Beliau mengangguk pelan. Silakan bicara. Tapi saya ikut mendampingi. Arga tampak kurang nyaman. Namun akhirnya ia duduk. Beberapa detik kami saling diam. Lalu Arga mengeluarkan sebuah map. Aku bawa beberapa dokumen. Apa itu? Cuma administrasi. Aku sama sekali tidak menyentuh map itu. Administrasi apa? Perubahan data cicilan. Biar lebih gampang. Aku tersenyum tipis. Serius? Iya. Pak Rendra langsung meminta izin melihat isi map tersebut. Begitu dibuka, beliau tersenyum kecil. Pak Arga. Iya. Ini bukan perubahan data. Ini surat kuasa. Wajah Arga langsung berubah. Pak Rendra melanjutkan. Kalau Bu Maya menandatangani dokumen ini, hampir seluruh kewenangan pengelolaan aset berpindah ke tangan Anda. Ruangan langsung hening. Aku menatap Arga. Katanya cuma administrasi. Arga terlihat gugup. Itu. Aku cuma. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Pak Rendra menutup map itu. Terima kasih. Dokumen ini justru sangat membantu kami. Arga langsung berdiri. Maksudnya? Pak Rendra menjawab tenang. Ini membuktikan bahwa hingga hari ini Anda masih berusaha memperoleh kuasa atas aset milik klien saya. Wajah Arga pucat. Ia buru-buru mengambil map itu. Namun Pak Rendra sudah lebih dulu memfoto setiap halamannya. Arga terlihat panik. Itu dokumen pribadi. Pak Rendra tersenyum. Yang Bapak bawa sendiri ke kantor klien saya. Dan disaksikan beberapa orang. Aku bisa melihat tangan Arga mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, topeng tenangnya benar-benar runtuh. Belum selesai sampai di situ. Saat Arga hendak pergi, Laras muncul di depan pintu kantor. Ia sengaja datang karena ingin menyerahkan surat pernyataan tertulis. Begitu melihat Laras, Arga membeku. Laras. Wanita itu menatap Arga dengan dingin. Jangan panggil namaku. Aku sudah tahu semuanya. Arga mencoba mendekat. Dengar dulu. Tidak perlu.
Laras mengeluarkan ponselnya. Semua percakapan kita sudah kusimpan. Termasuk saat kamu bilang istrimu sudah tidak berguna lagi. Aku melihat wajah Arga berubah semakin pucat. Ia menoleh ke arahku. Maya. Aku bisa jelaskan. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu. Semua penjelasanmu selalu berubah. Beberapa hari kemudian, surat gugatan resmi didaftarkan. Bukan hanya gugatan perceraian, tetapi juga permohonan penetapan kepemilikan aset berdasarkan bukti pembayaran, dokumen keuangan, dan dugaan upaya penguasaan aset secara melawan hukum. Berita itu rupanya sampai ke keluarga Arga. Malam harinya, Bu Ratna datang ke rumah Dina. Beliau menangis di depan pagar. Maya, tolong jangan teruskan. Kita keluarga. Aku berdiri beberapa meter dari pagar. Dulu, kalimat seperti itu pasti akan meluluhkan hatiku. Namun sekarang, aku hanya mengingat satu kalimat yang pernah kudengar dari mulutnya sendiri. Kalau sudah nggak ada gunanya, lebih gampang. Aku menarik napas panjang. Bu, waktu ibu merencanakan mengambil semua hartaku, apakah ibu masih menganggapku keluarga? Bu Ratna langsung terdiam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Beliau perlahan menundukkan kepala. Aku masuk kembali ke dalam rumah tanpa menoleh. Di balik pintu, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku ingin kembali, tetapi karena akhirnya aku menerima kenyataan bahwa keluarga yang selama ini kuperjuangkan ternyata tidak pernah benar-benar menganggapku bagian dari mereka. Sementara itu, Pak Rendra menghubungiku malam itu juga. Bu Maya, ada kabar baik. Apa, Pak? Pihak pengadilan sudah menetapkan jadwal sidang pertama. Aku memejamkan mata. Perjuangan yang sebenarnya akan segera dimulai. 2 minggu kemudian, aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Gedung itu tampak biasa saja. Namun bagiku, tempat ini akan menjadi penentu apakah semua perjuanganku selama bertahun-tahun akan mendapatkan keadilan atau justru berakhir sia-sia. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dipadukan blazer hitam. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada riasan berlebihan. Pak Rendra pernah berkata, di ruang sidang, yang berbicara bukan penampilan, melainkan bukti. Kalimat itu terus kuingat. Di sisi lain lorong, Arga datang bersama ibunya dan Kevin. Begitu melihatku, Bu Ratna langsung menangis keras. Beberapa orang yang berada di ruang tunggu spontan menoleh. Mei, ibu mohon. Jangan hancurkan keluarga kita. Aku hanya memandangnya tanpa menjawab. Tangisku sudah habis beberapa hari lalu. Hari ini aku datang bukan untuk berdebat, melainkan mencari keadilan. Sidang pertama dimulai. Majelis hakim mempersilakan kedua belah pihak duduk. Hakim lebih dulu menawarkan mediasi. Apakah saudara berdua masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Ruangan hening. Arga langsung menjawab. Saya masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Hakim kemudian menoleh kepadaku. Bagaimana dengan saudari Maya? Aku menarik napas panjang. Saya menghargai pertanyaan yang mulia. Tetapi saya sudah kehilangan kepercayaan. Bagi saya, rumah tangga tidak mungkin bertahan tanpa kepercayaan. Hakim mengangguk pelan. Mediasi tetap dijadwalkan sesuai prosedur. Namun aku tahu, keputusanku tidak akan berubah. Di luar ruang sidang, Arga mencoba menghampiriku. Mei, tolong dengarkan aku sebentar. Aku berhenti. Apa lagi? Aku hilaf. Aku benar-benar menyesal. Aku memandang wajahnya. Kalau percakapan ini terjadi 2 minggu sebelumnya, mungkin aku akan luluh. Namun sekarang semuanya berbeda. Aku bertanya pelan. Yang kamu sesali itu perbuatanmu? Atau karena semua rencanamu gagal? Arga langsung terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Bagiku, diamnya sudah menjadi jawaban. Beberapa hari kemudian, sidang berikutnya digelar.
Kali ini masuk ke tahap pembuktian. Pak Rendra berdiri membawa beberapa map tebal. Yang Mulia, kami akan menunjukkan bukti bahwa sebagian besar aset yang menjadi sengketa diperoleh dari penghasilan klien kami. Satu persatu bukti mulai diperlihatkan. Mutasi rekening, bukti transfer, slip pembayaran cicilan, tagihan renovasi rumah, pembelian kendaraan. Semua tersusun berdasarkan tanggal. Hakim memperhatikan dengan saksama. Sementara Arga mulai terlihat gelisah. Pengacaranya beberapa kali membisikkan sesuatu. Namun ekspresi mereka menunjukkan bahwa situasinya tidak berjalan sesuai harapan. Lalu tibalah giliran pihak Arga memberikan keterangan. Pengacara mereka berdiri. Yang Mulia, klien kami memang tidak memiliki penghasilan sebesar penggugat. Namun beliau tetap berkontribusi sebagai kepala keluarga. Hakim mengangguk. Lalu apa buktinya? Ruangan mendadak sunyi. Pengacara itu membuka beberapa lembar dokumen. Namun jumlahnya sangat sedikit. Sebagian hanyalah bukti transfer dengan nominal yang jauh lebih kecil dibanding seluruh pengeluaran yang telah ditunjukkan pihak kami. Pak Rendra hanya mencatat tanpa menyela. Beliau seolah membiarkan fakta berbicara sendiri. Sidang memasuki tahap yang paling kutunggu. Pak Rendra berdiri kembali. Yang Mulia, kami memiliki bukti tambahan. Beliau menyerahkan sebuah flash disk kepada petugas pengadilan. Arga langsung menoleh. Wajahnya mendadak pucat. Aku tahu. Ia mulai menyadari isi flash disk itu. Hakim mengizinkan rekaman diputar. Ruangan mendadak sunyi. Lalu terdengar suara yang sangat kukenal. Kasih saja obat tidur. Suara Bu Ratna. Beberapa orang di ruang sidang saling berpandangan. Kemudian terdengar suara Kevin. Kalau semua sudah pindah nama, beres. Lalu, suara Arga sendiri. Dokumennya sudah siap. Tinggal ambil tanda tangannya. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Aku tidak melihat ke arah Arga. Aku hanya memejamkan mata. Rekaman yang dulu membuatku hancur. Kini justru menjadi saksi yang membelaku. Pengacara Arga langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Kami mempertanyakan keaslian rekaman tersebut. Pak Rendra tampak tenang. Kami sudah membawa hasil pemeriksaan forensik digital. Beliau menyerahkan dokumen tambahan. Hasil analisis menunjukkan rekaman tidak mengalami pemotongan maupun penyuntingan. Hakim membaca laporan itu beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Keberatan ditolak. Saat itulah, untuk pertama kalinya aku melihat Arga benar-benar kehilangan ketenangannya. Ia menundukkan kepala. Tangannya mengepal. Aku tahu, ini baru permulaan. Karena masih ada satu bukti lagi yang belum kami keluarkan. Dan bukti itulah yang akan menjadi pukulan terakhir bagi semua kebohongannya. Ruang sidang kembali hening setelah rekaman suara selesai diputar. Arga masih menundukkan kepala. Sementara Bu Ratna tampak gelisah. Berkali-kali ia berbisik kepada pengacara mereka. Hakim mempersilakan sidang dilanjutkan. Pak Rendra berdiri perlahan. Yang Mulia, selain rekaman suara, kami masih memiliki bukti lain yang menunjukkan bahwa upaya penguasaan aset ini bukan terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sejak jauh hari. Kalimat itu membuat semua orang kembali memperhatikan. Pak Rendra mengangkat sebuah map berwarna biru. Di dalam map ini terdapat salinan dokumen yang sebelumnya ditemukan oleh saksi bernama Laras. Laras dipanggil maju. Ia berjalan dengan tenang menuju kursi saksi. Setelah mengucapkan sumpah, Hakim mulai bertanya, apakah saudari mengenal tergugat? Iya, Yang Mulia. Bagaimana awal perkenalannya? Laras menceritakan semuanya. Mulai dari pertemuan mereka dalam sebuah acara bisnis. Arga yang mengaku sudah lama berpisah dengan istrinya. Rencana menikah. Hingga permintaan Arga agar ia mengenalkan seorang notaris yang bisa membantu mengurus pengalihan beberapa aset. Ruangan kembali sunyi. Hakim kemudian bertanya, apakah saudari mengetahui bahwa saat itu tergugat masih menikah? Tidak, Yang Mulia. Saya baru mengetahui beberapa hari sebelum bertemu Ibu Maya.
Setelah itu saya langsung menghentikan hubungan dengan tergugat. Pak Rendra kemudian menunjukkan beberapa lembar dokumen. Apakah ini dokumen yang saudari maksud? Laras mengangguk mantap. Iya. Itu salinan yang pernah diberikan kepada saya. Dokumen itu kemudian diperlihatkan kepada majelis hakim. Terlihat daftar aset. Mobil. Deposito. Beserta rancangan surat kuasa yang belum sempat digunakan. Hakim memandang Arga. Apakah saudara mengenal dokumen ini? Arga tampak gugup. Itu. Saya. Pengacaranya buru-buru berdiri. Yang mulia, dokumen tersebut belum pernah digunakan. Pak Rendra langsung menjawab. Benar. Namun keberadaannya menunjukkan adanya persiapan. Apalagi jika dikaitkan dengan rekaman percakapan yang sudah diputar tadi. Hakim kembali mencatat sesuatu. Wajah beliau semakin serius. Pak Rendra belum selesai. Beliau membuka map berikutnya. Kami juga memiliki bukti transaksi keuangan selama 4 tahun terakhir. Sebuah layar dipasang di ruang sidang. Grafik pengeluaran mulai ditampilkan. Setiap bulan, setiap cicilan, setiap pembayaran, semuanya diberi warna berbeda. Warna biru untuk pengeluaran Maya, warna merah untuk pengeluaran Arga. Semakin lama grafik itu ditampilkan, perbedaannya semakin jelas. Hampir seluruh pembayaran rumah berasal dari rekening Maya. Renovasi, asuransi, biaya perawatan, mobil, bahkan tagihan listrik dan internet. Semuanya dibayar Maya. Hakim memandang Arga. Apakah saudara membantah data ini? Arga hanya menggeleng pelan. Data rekening ini sesuai. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Untuk pertama kalinya, semua orang bisa melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan. Sidang sempat dihentikan selama 15 menit. Saat keluar dari ruang sidang, beberapa wartawan yang berada di luar langsung menghampiri para pengacara. Aku memilih duduk di sudut lorong. Dina menghampiriku. Kamu kuat. Aku tersenyum tipis. Lebih kuat daripada seminggu yang lalu. Dina menggenggam tanganku. Aku bangga sama kamu. Aku menatap ke arah jendela. Entah kenapa, aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya aku tidak perlu lagi membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Sidang kembali dilanjutkan. Kali ini pengacara Arga mencoba menyelamatkan keadaan. Yang mulia, klien kami mengakui pernah melakukan kesalahan. Tetapi beliau masih ingin mempertahankan rumah tangga. Hakim menoleh kepadaku. Saya ingin mendengar pendapat saudari Maya. Aku berdiri perlahan. Tanganku sedikit gemetar. Namun suaraku tetap tenang. Saya menikah karena ingin membangun keluarga. Bukan mencari lawan. Saya bekerja siang malam bukan untuk dipuji. Tetapi agar kami memiliki kehidupan yang layak. Aku berhenti sejenak. Menatap Arga. Kalau suami saya hanya marah karena saya kehilangan pekerjaan, mungkin saya masih bisa memaafkan. Kalau beliau berselingkuh, mungkin saya masih bisa mempertimbangkan. Tetapi ketika seseorang mulai merencanakan mengambil seluruh hasil kerja saya dengan cara yang melanggar hukum, saat itulah saya sadar. Yang sedang saya hadapi bukan lagi pasangan, melainkan orang yang sudah menganggap saya sebagai jalan menuju keuntungan. Ruangan kembali hening. Beberapa orang tampak mengangguk pelan. Aku melanjutkan. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan suami, tetapi menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya mencintai seseorang yang ternyata hanya mencintai apa yang saya miliki. Aku kembali duduk. Tak ada lagi yang ingin kukatakan. Semua rasa sakit itu sudah cukup diwakili oleh bukti-bukti yang ada di meja hakim. Majelis hakim kemudian menutup persidangan hari itu. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan pada pekan depan. Palu diketukkan. Semua orang mulai berdiri. Saat aku hendak keluar, Arga tiba-tiba memanggil. Maya. Aku menoleh. Matanya memerah. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya beberapa detik.
lalu menjawab pelan. Penyesalan yang datang setelah semua terbongkar. Bukan penyesalan. Itu hanya akibat dari kegagalan. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan ruang sidang. Di belakangku, tidak terdengar lagi suara Arga. Yang tersisa hanyalah langkah kakiku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar bebas. 1 minggu terasa sangat lama. Selama menunggu putusan, aku memilih kembali bekerja seperti biasa. Aku mulai datang ke kantor setiap pagi, menghadiri rapat, mengawasi jalannya proyek. Bahkan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku kembali tertawa bersama timku. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya berkata, "Bu Maya, kami selalu mendukung Ibu." Kalimat sederhana itu membuatku sadar. Ternyata keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Kadang, keluarga adalah orang-orang yang tetap berdiri di sampingmu ketika hidup sedang runtuh. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba. Aku datang lebih awal. Kali ini langkahku jauh lebih ringan dibanding sidang pertama. Aku tidak lagi dipenuhi rasa takut. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Biarlah hukum yang berbicara. Tak lama kemudian Arga datang. Penampilannya jauh berbeda. Kemejanya kusut. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Bu Ratna juga terlihat lebih pendiam. Tidak ada lagi tangisan yang dibuat-buat. Tidak ada lagi tatapan sinis kepadaku. Yang ada hanya wajah-wajah penuh kecemasan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Sidang dibuka. Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum satu persatu. Beliau menjelaskan mengenai bukti pembayaran, rekaman suara, dokumen pengalihan aset, kesaksian laras, kesaksian tetangga, serta seluruh bukti transaksi keuangan. Setiap kalimat yang dibacakan terasa seperti menutup satu pintu demi satu pintu bagi Arga untuk mengelak. Kemudian tibalah pada bagian yang paling kutunggu. Dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan, majelis berpendapat bahwa sebagian besar aset yang disengketakan diperoleh dari hasil penghasilan dan pembayaran penggugat. Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai menggenang. Hakim melanjutkan. Permohonan penggugat dikabulkan untuk sebagian sesuai pertimbangan hukum. Pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus. Status kepemilikan aset diputuskan sesuai bukti pembiayaan yang telah diajukan. Palu sidang diketukkan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar sederhana. Namun bagiku, itu adalah akhir dari perjuangan panjang yang menguras tenaga dan air mata. Aku tidak langsung berdiri. Aku hanya memejamkan mata, mengingat perjalanan hidupku beberapa minggu terakhir. Seandainya malam itu aku tidak berpura-pura bangkrut, mungkin semua ini tidak akan pernah terbongkar. Aku mungkin masih hidup bersama orang-orang yang diam-diam sedang mencari cara mengambil semua hasil kerja kerasku. Aku bergidik membayangkannya. Di sisi lain ruangan, Arga hanya duduk terpaku. Pengacaranya mencoba berbicara, namun ia tidak memberikan respons. Bu Ratna kembali menangis. Kali ini tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Semua telah mendengar rekaman. Semua telah melihat bukti. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura menjadi korban. Saat aku keluar dari ruang sidang, Arga berlari mengejarku. "Maya!" Aku berhenti. Ia berdiri beberapa langkah di depanku. Matanya merah. Suaranya bergetar. Aku kehilangan semuanya. Aku memandangnya tenang. Aku tahu. Aku benar-benar minta maaf. Tolong. Beri aku kesempatan. Aku menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah kuberikan selama bertahun-tahun. Kamu saja yang tidak pernah menghargainya. Tapi aku berubah. Aku tersenyum tipis. Kalau seseorang berubah setelah kehilangan semuanya, itu bukan perubahan. Itu keterpaksaan. Arga menundukkan kepala. Tak ada lagi kata-kata yang keluar. Aku berbalik, melangkah menuju mobil. Kali ini, tanpa beban.
6 bulan kemudian, hidupku berubah jauh lebih tenang. Usaha yang sempat kutinggalkan mulai berkembang lagi. Kontrak-kontrak baru berdatangan. Aku bahkan membuka kantor cabang kecil di kota lain. Timku bertambah. Penghasilanku meningkat. Namun yang paling berharga, aku kembali menemukan diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Aku belajar mengatakan, tidak. Aku belajar menjaga batas. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kepercayaan harus diberikan kepada orang yang memang pantas menerimanya. Suatu sore, saat hendak pulang dari kantor cabang, aku berhenti di sebuah minimarket. Ketika keluar membawa beberapa kantong belanja, aku melihat seseorang sedang menurunkan paket dari sebuah mobil ekspedisi. Aku mengenali wajah itu. Arga. Ia juga melihatku. Kami sama-sama terdiam. Penampilannya sangat berbeda. Kulitnya lebih gelap karena sering bekerja di luar ruangan. Tubuhnya lebih kurus. Seragam kerjanya penuh debu. Ia berjalan menghampiriku perlahan. Maya. Aku tersenyum sopan. Halo. Apa kabar? Baik. Kamu? Ia tertawa kecil. Masih belajar memperbaiki hidup. Aku mengangguk. Itu bagus. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu Arga berkata pelan. Dulu aku berpikir uang adalah segalanya. Makanya aku terus mengejar yang lebih banyak. Ternyata aku justru kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus. Aku memandangnya beberapa saat. Tidak ada lagi kemarahan di dalam hatiku. Yang tersisa hanya pelajaran. Semoga kamu menemukan hidup yang lebih baik. Aku masuk ke mobil. Sebelum menutup pintu, aku sempat melihat Arga masih berdiri di tempat yang sama. Tidak mengejar. Tidak memohon. Hanya menatap mobilku perlahan menjauh. Di kaca spion, sosoknya semakin kecil, hingga akhirnya menghilang. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Bukan karena berhasil membalas dendam, melainkan karena akhirnya aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri.